teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Pada saat ini materi akan kami bahas tentang sistem pengeluaran pemerintah. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mai Veronica Maradisa, yang kedua ada Rohayani Lenggi Alo, dan yang ketiga ada Meifa Tumboimbela. Topik yang akan dibahas yang pertama teori pengeluaran negara, yang kedua kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara atau desa, yang ketiga macam-macam pengeluaran negara atau desa, yang keempat jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya, dan yang terakhir analisis kebijakan pengeluaran negara atau desa. Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari satu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah, pembagian ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Lanjut, pembangunan ekonomi, pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Menurut Wagner, berdasarkan pengamatan dari negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara atau daerah. Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara atau pemerintah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat mencakup yang pertama, mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara. Yang kedua, menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial termasuk fakir miskin, jompo, yatim piatu, masyarakat miskin, dan pengangguran. Yang ketiga, menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan. Yang keempat, menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan. Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN atau APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara atau kas daerah. Selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, macam-macam pengeluaran negara atau daerah. Macam-macam pengeluaran menurut organisasi. Yang pertama, pemerintah pusat, yang kedua pemerintah provinsi, dan yang ketiga pemerintah kabupaten atau kota. Menurut sifat, yang pertama pengeluaran investasi, yang kedua pengeluaran penciptaan lapangan kerja, yang ketiga pengeluaran kesejahteraan rakyat, yang keempat pengeluaran penghematan masa depan, dan yang kelima pengeluaran yang tidak produktif. Selanjutnya pengeluaran pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Dalam APBD provinsi dan kabupaten atau kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi pengeluaran untuk belanja, terdiri atas yang pertama belanja operasi, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Yang kedua, belanja modal terdiri dari belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak tersangka. Yang keempat yaitu jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya. Jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya. Pengeluaran investasi, pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lain. Pengeluaran penciptaan lapangan kerja, pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat, pengeluaran kesejahteraan rakyat, pengeluaran
yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain. Pengeluaran penghematan masa depan, pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dan lain-lain. Pengeluaran yang tidak produktif, pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Kita masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu analisis kebijakan pengeluaran negara atau daerah. Analisis kebijakan program pengeluaran negara diperlukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan equity dari suatu kebijakan pengeluaran negara. Analisis kebijakan pengeluaran negara dapat dilakukan melalui 9 tahap kegiatan yang mencakup, yaitu yang pertama, perlunya program pengeluaran negara, yang kedua, kegagalan pasar yang terjadi pada program pengeluaran negara, yang ketiga, alternatif intervensi pemerintah melalui program pengeluaran negara, yang keempat, rancangan fitur khusus dari program pengeluaran negara, yang kelima, respon sektor swasta, yang keenam, konsekuensi efisiensi, yang ketujuh, trade-off efisiensi dan equity, yang ke-8, sasaran kebijakan publik, dan yang ke-9, proses politik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.